Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Kembali lagi bersama saya Ibu Dewi Yulianti dalam Belajar IPS itu seru. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam materi IPS untuk jenjang sekolah menengah pertama kelas 7. Kali ini Ibu akan membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Ini kita cari tahu yuk potensi sumber daya alam Indonesia apa saja. Potensi sumber daya alam Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, potensi sumber daya alam daratan, dan kedua, potensi sumber daya alam lautan. Sumber daya daratan terdiri dari dua. Yang pertama, sumber daya hutan, dan yang kedua, sumber daya tambang. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Pertama, kayu keruing, ranti, agatis yang dihasilkan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua, kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kayu rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Adapun fungsi dari hutan adalah tempat untuk menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai-sungai serta danau sehingga musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Fungsi yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidaklah menjadi ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan dan produk yang dihasilkannya. Selain hutan, Indonesia pun terkenal penghasil sayur dan buah-buahan yang sangat melimpah. Indonesia pun dikenal sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi perkebunan dan pertanian yang sangat melimpah. Banyak loh barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Potensi daratan yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Perhatikanlah keadaan sekitar tempat tinggalmu masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk sekitarmu? Nah, potensi sumber daya tambang kita sangat melimpah. Namun, sayangnya, sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Nah, berikut ini peta mengenai potensi hasil tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Lihat, perhatikan, dari peta tersebut Indonesia memiliki sumber daya tambang yang sangat melimpah. Salah satunya minyak bumi, batu bara, emas, dan juga banyak hasil tambang lainnya. Menarik bukan? Potensi sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam kelautan. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut tidak hanya berupa ikan, tapi juga bisa hasil tambang. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut diantaranya hutan mangrove, terumbu karang,
serta perikanan. Kita bahas satu persatu ya mengenai potensi kelautan kita. Yang pertama adalah potensi perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki potensi lestari yang sangat besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia pun banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Potensi yang kedua adalah potensi hutan mangrove, di mana hutan mangrove ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Secara ekologis, hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, serta berkembang biak, dan juga sebagai tempat untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove adalah dari nilai ekonomis kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu pula, di sana dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang dikembangbiakan dengan baik di wilayah ini. Potensi sumber daya alam kelautan yang ketiga adalah terumbu karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Jawabannya karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga sangat baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal, dan juga salinitas atau kandungan garam air laut yang sangat tinggi. Karena itulah di Indonesia banyak taman nasional laut. Berikut ini adalah taman nasional laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, Wakatobi, Karimun Jawa, Bunaken, dan lain sebagainya. Demikianlah materi mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Ibu harap kalian semakin mencintai Indonesia dan mari kita menjaganya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Ingat, belajar IPS itu seru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.